Marisa Handayana. Dari SD mana? SD 2 Nak Boyo. SD 2 Mbak Boyo itu yang sebelah sana, sebelah lapangan itu? Iya, oke. Ada apa tadi? Ambil nih ya. Kenapa? Jatuh. Oh jatuh. Kenapa tangannya harus gini ketemunya? Kenalan. Ya enggak gini. Oh, kalau kenalan mas. Namanya siapa? Itu kenalan. Kalau gini ya enggak kenalan namanya. Enggak boleh ya? Enggak boleh. No ya. No. Sekarang tadi materinya Bu Rini apa nanti? Kok ngingok? Enggak boleh ngingok. Apa materinya? Tadi Kakak Ose sudah menyebutkan, teman-teman tadi sudah menyebutkan. Sekarang sebutkan ya materinya Bu Rini apa hari ini? Membantu dalam kebaikan. Kalau membantu dalam kecurangan tuh nggak boleh. Lo ya. Bu Rini Astuti ya. Apa lagi materinya? Loh, lah tadi ngapain nggak mendengarkan? Iya. Kurang tikolnya tuh. Oh dari toilet. Iya benar dari toilet tadi. Oh tidak. Tujuh. Materinya 7. Udah gak siapin hadiah loh. Hah? 7. 7 kebiasaan. 7 kebiasaannya siapa Bu Rini? Apa Akhil? Panggilannya siapa Le? Akhil. 7 kebiasaan apa? Betul, 7 kebiasaan. Apa lagi? Ayo. 7 kebiasaan anak hebat. 7 kebiasaan anak hebat. Bener nggak, Nana? Yang bener apa? Oke, karena kurang tepat, maka hadiahnya kita beri applause, tepuk tangan semuanya. Kan Bu Rini kalau kenalan nggak gini, kenalan Mas. Bu Rini. Iya, biasanya dibagi ya. Silakan duduk. Pertanyaan yang pertama, Kakak Oses minta tolong nanti yang tunjuk jari paling awal silakan disuruh untuk ke depan. Oke, minta tolong dong Kakak Osis. Perhatikan yang belakang juga ya, kasihan yang belakang tidak ada pengawasnya. Tenang, nanti pertanyaannya banyak kok. Banyak. Jadi nanti yang belakang ada, tengah ada, depan ada. Yang belakang ready, Kakak Osis. Oke, terima kasih. Sudah siap semuanya? Pertanyaan yang pertama. Materinya adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan ini pun sudah didapatkan oleh anak-anak dari SD. Sudah kan? Sudah mengisi jurnal kan? Sudah. Oke, pertanyaan yang pertama. Silakan ke depan. Tunjuk jangan semua. Kok semua wabah Melayu betul. Lah begini ya. Tadi piye dong ya? Oh, tadi lagi dong. Siapa sih namamu lah? Miss Lovely kok besok ketemu gue di kelas ya. Gak apa-apa. Aduh, dia paling dulu itu seneng ya. Siap? Tidak? Siap? Oke, sebutkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat secara urut mulai dari bangun pagi. Ini yang tidak menggunakan jilbab, silakan ke depan. Pinjam mic-nya ya Kak. Oke, kenalan dulu, namanya siapa? Namanya?
Ya, yang kedua. Oke, yang ketiga. Berolahraga. Yang keempat. Makan sehat dan bergizi. Yang kelima. Gemar belajar. Yang keenam. Yang ketujuh. Ayo, siapa yang bisa memulai? Yang pertama, ya Mbak, bangun pagi, betul. Yang kedua, beribadah. Yang ketiga, berolahraga. Yang keempat, makan sehat bergizi. Yang kelima, gemar belajar. Yang keenam, yang ketujuh, luar biasa. Beri tepuk tangan. Hadiahnya mantap. Dapur ini nanti kan jadi gimana anak ini gimana bukannya ya? Enggak semuanya. Kalau semuanya nanti yang lain nggak bisa dong. Ini warna dong, maaf ini pakai tangan kiri. Thank you. Silakan duduk. Tepuk tangan dong. Siap pertanyaan yang kedua? Siap? Siapa yang bisa menyanyikan slide terakhir Kak Fadil? Siapa yang bisa menyanyikan lagu ini? Tak kasih hadiah. Ada bisa diklikkan nanti. Siapa yang bisa menyanyikan lagu ini? Yuk ke depan. Bangun pagi beribadah olahraga. Ada yang tunjuk jari? Yuk, yang pakai glasses. Ada kok yang bisa. Yuk coba nanti yang lain mengikuti ya. Oke, sambil baca gak apa-apa. Sebentar. Nanti Bu Rini sini. Bu Rini gemes deh. Nanti sambil lagu tepuk tangan deh. Ya, silakan. Bangun pagi beribadah olahraga. Pinter. Belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Akulah anak Indonesia hebat. Prong prong prong. Tuh, lagi, ulangi. Bangun pagi beribadah olahraga. Belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Akulah anak Indonesia hebat. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga. Belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Akulah anak Indonesia hebat. Once more. Satu kali lagi. Ayo sama-sama. 1, 2, 3, go. Bangun pagi beribadah olahraga. Prong prong prong. Belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Akulah anak Indonesia hebat. Luar biasa. Who is your name? Nama saya Natalia Sofia. What class are you? 7C. 7C. Oke, boleh pilih salah satu. Coba yang mana silakan. Oke, thank you. Nanti kita ketemu di kelas ya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman kalian yang luar biasa. Balik ke slide awal terus yang materi utama. Ganti file. Oke, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu sudah dicanangkan
Apa? Beribadah. 7F yang ketiga. Ya 7F yang ketiga. Berolahraga. Habis 7F, 7D, 7D. 7D. Habis berolahraga apa? Mana 7D? Mana 7D? Apa? Oh, makan sehat dan bergizi. 7C. Habis apa tadi? Makan sehat. Terus apa? Gemar belajar. Yakin gemar belajar. Terus 7B. Masyarakat. Yang terakhir 7A. Ya. Baik, tidur cepat. Kenapa Mas? Ngantuk Mas? Sakit? Aku mau ngomong orang. Gak apa-apa, gak apa-apa, diperhatikan loh. Ini adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mulainya posisi udah perang gue dalam Membangun generasi emas yang sehat, cerdas, dan berkarakter luhur di lingkungan sekolah kita yang baru. Selanjutnya Mas Fadil. Ini merupakan sebuah langkah awal untuk mengukir prestasi sebagai pengenalan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apakah hanya kebutuhan fisik saja? Halo? Apakah hanya kebutuhan badan kita saja? Tidak, tetapi merupakan kebutuhan apa lagi? Otak juga, gimana? Rohaninya juga, dan seterusnya. Selanjutnya Kak Fadil, di sini adalah bangun pagi. Bangun pagi. Kira-kira bangun pagi itu jam berapa seharusnya? Setengah 5, jam 7, Masya Allah. Ada yang jam 7, setengah 5 atau jam 5. Silakan diperhatikan, di sini ada beberapa manfaat dari bangun pagi. Nanti ada pertanyaan ini, nanti ada pertanyaan ini, nanti yang ke depan dapat hadiah. Yang pertama adalah membangun manajemen waktu yang teratur. Gini nah, biasanya kalau susah bangun pagi, kita yang pertama itu memasang alarm. Iya dah, kita memasang alarm. Jadi nanti kita bangunnya tapi kadang kala kena alarmnya atau kena ngantuknya. Kena ngantuknya, temanku jujur banget. Kena ngantuknya Bu, nanti kalau belum dioprak-oprak ibu sama bapak belum bangun. Tapi nanti kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, itu akan menjadi alarm bawah sadar kita, sehingga pada pukul sekian itu biasanya kita sudah terbangun. Selanjutnya adalah menghindari rasa tergesa-gesa ke sekolah. Ada yang bisa menjelaskan bagian ini? Apa kira-kira? Kenapa kok kalau bangun pagi kita bisa lebih rileks dan tidak tergesa-gesa berangkat ke sekolah? Ada yang bisa menjelaskan? Apa? Sini. Loh, kamu yang ngaco. Sini. Loh, kok jajan? Gak boleh. Oh, gak boleh. Gak boleh. Yo, yang belakang perhatikan. Mama, oke. Yo. Halo. Nah, perhatikan dulu nih, temennya ada yang mau menjelaskan. Silakan. Namanya siapa dulu? Banyu. Banyu Jati. Benar-benar yakin Banyu Jati luar biasa ngerti. Lanjut. Banyu yuk. Kenapa kok kalau kita bisa bangun pagi itu kondisi badan kita lebih rileks, pikiran kita lebih rileks, dan kita tidak tergesa-gesa? Kenapa?
karena masih banyak waktu luang sebelum masuk sekolah. Pinter. Masih banyak waktu luang sebelum kita harus berangkat sekolah. Betul sekali. Kira-kira apa saja ya yang bisa kita kerjakan sebelum kita berangkat sekolah? Kalau kita bisa bangun pagi, sarapannya menikmati. Oh betul itu, betul, sarapannya menikmati. Jadi rasanya itu benar-benar nikmat, isok dihayati itu ya Mas ya. Terus apa lagi? Mandinya lebih santai. Mandinya lebih santai. Kalau yang masuknya jam 6.50, rumahnya jauh. Sementara jam 7 kurang 15 baru bangun. Mandinya gimana nanti kira-kira? Gak sampai. Betul, namanya mandi bebek ya Mas ya. Betul, terima kasih. Sini Le. Satu Le. Bu ini tangan kiri. Sama-sama. Beri tepuk tangan. Betul sekali kata temanmu tadi bahwa kalau kita bangun pagi itu nanti tidak tergesa-gesa, kita bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, bisa makan dengan nikmat, kemudian bisa mandi dengan lama, tidak seperti mandi bebek yang pojokan nanti saya suruh ke depan loh. Di belakang ada kakak OSIS nggak ya? Tolong dong. Selanjutnya kita bisa menghirup udara murni di pagi hari. Mungkin kalau kita setengah 5 sudah bangun, kita bisa jalan-jalan di sekitar rumah, meskipun tidak jauh. Nah itu bisa menikmati udara. Selanjutnya beribadah. Beribadah merupakan fondasi, dan ini nanti diawali dari rumahnya masing-masing. Bisa sholat berjamaah dengan orang tuanya. Kemudian yang muslim juga bisa beribadah pagi. Ada deh beribadah pagi ya. Selanjutnya memupuk karakter jujur, empati dan integritas, memberikan ketenangan batin dan menjalani karir. Slide selanjutnya Kak. Kebablasan. Nah, ini kira-kira menggambarkan apa ya anak-anak? Menggambarkan apa? Olahraga. Apakah olahraga hanya ada di lapangan saja? Bisa di mana lagi? Di rumah. Caranya bagaimana kalau olahraga di rumah? Apa yang bisa kita lakukan? Apa? Apa Mas? Lompat tali, oke. Apa lagi? Senam, oke. Apa lagi? Apa lagi? Kalau dulu ada nimba, sekarang ada nggak? Enggak, kerannya dibuka aja udah ngocor sendiri ya. Nimba itu bisa tuh buat olahraga. Apa lagi Nak? Push up. Praktek Mbak, itu Mbak luar biasa. Selanjutnya nutrisi bergizi. Nutrisi bergizi di sini sama halnya dengan apa tadi? MBG. Tadi yang disebut temanmu tadi apa? Makan sehat dan bergizi. Siapa yang bisa menyebutkan 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna? Siapa? Apa saja? Yuk ke depan yuk. Ke depan. Ini yang depan sini sudah, situ sudah. Ada lagi tadi ya? Ini sudah, belakang belum, habis ini ke bagiannya belakang. Yuk, bisa menjelaskan dengan makanan sehat dan bergizi. Minta tolong Kak mainnya. Apa yang dimaksud dengan makanan sehat dan bergizi? Kira-kira makanan yang mengandung apa, atau bisa menyebutkan 4 sehat 5 sempurna? Silakan, namanya siapa dong? Cantika Yusri Hayanti dari SD mana?
Oke. Sayur. Yang terakhir susu, betul. Apakah itu kita dapatkan dalam MBG kita hari ini? Ada. Nasinya ada. Ada. Kemudian lauknya ada. Apa lauknya? Jangan mainan, Mas. No. Tahu sama apa? Hari ini tahu sama apa yang belakang? Telur. Kemudian sayurnya apakah ada? Ada. Buahnya apa? Melon. Kemudian, oh iya, ada susu tadi ya. Ada enggak? Ada. Jadi itulah yang disebut sebagai makanan seimbang, sehat dan bergizi. Bu, apakah setiap makan harus ada susu sebagai pendampingnya? Tidak. Mungkin dalam satu hari di saat paginya itu yang kita minum. Kalau di rumah belum, di sekolahan lagi, it's okay. Kalau misalkan di sekolahan, di rumah sudah, di sekolah dapat lagi, ya nggak apa-apa. Tubuhnya semakin sehat dan bugar. Terima kasih. Sebentar hadiahnya. Dipek batanya loh. Saya pengen ambil satu, nak pilih warna, mohon maaf. Enggak aja kalau yang ini juga nggak tahu. Oke, thank you. Oh, masih ada, nanti tuh yang belakang belum dapet. Kamu besok. Lanjut. Soal berikutnya. Ini sampai juga. Iya, jadi nomor 4 sudah kan? Selanjutnya adalah nomor 5, yaitu gemar belajar setiap hari. Anak-anak, belajar itu tidak harus selalu di sekolah. Betul. Di rumah kita bisa belajar. Di jalan, apakah kita bisa belajar? Dengan cara bagaimana? Apa? Mengamati, betul sekali. Mengamati ada apa tadi di jalan, itu betul sekali. Itu nanti nak bisa masuk ke dalam pelajaran bahasa Inggris yang materi direction kelas 7. Nanti ada, kamu disuruh menggambarkan peta perjalanan dari rumah sampai sekolahan. Di sekelilingnya ada apa, itu nanti ada masuk ke materi itu. Ada pelajaran apa lagi kalau di jalan? Lalu lintas, rambu-rambu, betul. Apakah dengan berteman, bergaul dengan teman, itu juga bisa kita gunakan sebagai media untuk belajar? Bisa, yaitu dengan cara yang bagaimana? Bagaimana nak? Kalau kita belajar, tetapi dengan teman, atau kita berteman, kita bergaul, berkawan, apa yang bisa kita pelajari? Belakang. Bergaul dengan baik, betul sekali. Ada lagi? Ada lagi? Ayo sebutkan. Tidak membeda-bedakan, berarti menghormati, menghargai. Carilah teman sebanyak-banyaknya, tapi pintarlah dalam memilih dan memilah teman. Yang membawa dampak positif silahkan didekati, bagi yang membawa dampak negatif jangan diikuti. Selanjutnya Kak, berikutnya adalah aktif bermasyarakat. Pertanyaan berikutnya, belakang nggak mau Bu ini yang depan ini 1, 2, 3, 4 sudah dulu dari sini. Ini kelas ini kelas berapa? Ini 7 kan?
Bisa di sekolah, bisa di masjid. Bu Rini minta tolong untuk 7F, 7E, dan 7G. Silakan sebutkan, silakan sebutkan 5 contoh kegiatan bermasyarakat yang bisa diambil dari lingkungan, masjid maupun sekolah. Silakan tunjuk jari. Yang Mbak with the black veil, yuk dengan Mbak yang jilbab hitam. Silakan ke depan. 7 apa? Oke, 7G. Namanya siapa? Dela, si Dela, Mbak Dela. Oke, Mbak Dela. Silakan sebutkan 5 tadi. Boleh dari lingkungan sekitar, lingkungan tempat ibadah ataupun sekolah. Silakan. Langsung aja disebutkan contoh bermasyarakat. Yang pertama, halo yang belakang perhatikan. Gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Betul. Gotong royong membantu membersihkan masjid. Masjid, oke. Selain gotong royong mungkin bisa. Kalau di masjid misalkan apalagi ya yang berkegiatan banyak orang? Musyawarah. Musyawarah, oke. Misalkan rapat Idul Adha, lanjut. Berteman, bersosialisasi. Berteman, kayak tadi sekarang kan lagi fokus sepedaan ya. Diampiri, klik, yang sepedaan itu termasuk ke masyarakat. Nah, itu termasuk ke masyarakat, betul. Selanjutnya masih dengan berteman bisa. Di lingkungan sekolah mungkin yang diroke punya batu, tak doain batu langkah aku ya. Mengikuti kegiatan misalnya pemilihan OSIS. Iya betul. Itu memiliki mengikuti kegiatan pemilihan OSIS. Bermasyarakat masuk, berdemokrasi masuk, betul. Bagus sekali. Lanjutnya, satu lagi. Apa dia? Bergotong royong membersihkan apa tadi? Masjid. Kemudian rapat musyawarah. Membersihkan apa tadi? Lingkungan sekitar. Oh iya, bersepeda ria. Kemudian yang terakhir adalah pemilihan OSIS. Betul sekali, luar biasa. Padahal di sini sudah terlihat nih aktif dalam organisasi OSIS, Pramuka, PMR. Mengikuti ekstrakurikuler sekolah itu merupakan sebuah contoh untuk kegiatan bermasyarakat. Ya. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Mbak Dela. Masih ada 2 nih, kamu pilih. Gak tahu warnanya apa, maaf, boleh tangan kiri. Ya, sama-sama. Iya, setong. Masih ada 1. Siapa yang mau? Ya, anak OSIS gak boleh. Kakak OSIS bonusnya beda nanti. Yang guys, oke, boleh ke depan sini. Apa ya? Oh, nggak selesai tuh Bu Rini ya? Sini, kalau mainnya pertanyaannya lepas dari ini. Namanya siapa? Ada Wahyu Setiastuti. Oke, panggilannya ada. Mbak Ada. Tadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sudah. Masih ingat apa saja? Selamat pagi. Dari beda. Terus makan bergizi, masyarakat. Maksudnya bermasyarakat. Ulangi.
tidur cepat. Pertanyaannya Bu Dina bukan itu. Kita waktu sebentar ya Kakak OSIS. Sampaikan pendapat kamu tentang pertemuan kita hari ini. Perasaannya gimana ketemu sama Bu ini dan mendapatkan materi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Rasanya senang bisa menambah Ada lagi? Pengen ke depan soalnya pengen dapat hadiah Bu gitu. Oh disuruh. Oke, terima kasih. Bonusnya wadah ya, nggak bisa pilih warna. Oh ya. Lagi ya, kenang-kenangan dari Bu Rini ya. Oke anak-anak hebat SMP Negeri 1 Medan yang luar